Oke guys, so sorry, seperti biasa masalah aku itu in storage, jadi kayak I need to like hapus-hapusin beberapa app dulu. But anyway, lanjutin. Intinya kita cuma PDKT sebulan, terus langsung jadian, dan kita cuman bertahan sebulan juga. Itu hubungan atau langganan Netflix anyway, but that's embarrassing actually, cause like ternyata my first boyfriend doesn't turns out so well. I mean like our story gitu, but that's okay. I think that's bukan hal yang wajar juga sih, tapi tuh kayak jadiin pelajaran hidup aja. Tapi sebenarnya untuk secara status emang aku baru first time have a boyfriend, right? But actually aku udah pernah of course kayak dekat sama others gitu, other guy ya. Especially when I was in high school, aku pernah PDKT-an lumayan lama sama ada satu kelas juga. Aku nggak tahu sih aku pernah ceritain atau nggak di that video, tapi itu kita nggak ada status, which is yang sekarang Gen Z pada ngomong itu kayak HTSan aja, that's it, nggak ada status pacaran or whatever it's that. Tapi kita kayak bener-bener act like a boyfriend and girlfriend, if you know what I mean. Tapi kita nggak yang kayak bener-bener pacaran karena kita belum ada status. I mean, kalau aku sendiri nih misalnya cemburu itu aku nggak bisa, karena who I am, cause we're not dating juga kan. Jadi kayak itu sih kesalahannya aku waktu itu, emang kagak ada status yang lain. So it's just kayak bikin bingung aja sama hubungannya. Oke, pokoknya intinya aku tadi lupa sih sebenarnya aku mau apa karena di pause terus. Intinya even though like last year is my first boyfriend, aku tuh nggak ngerasa kayak he's my first boy that I've ever loved gitu loh, ngerti kan what I mean? Jadi rasanya sedikit beda aja, cuman bedanya yang kemarin which is 2024 itu cuman ada statusnya aja, and bisa dibilang dia mantan aku, like my first ex gitu, that's it. Selebihnya tuh kayak but anyway, then me and him we broke up. We only dated for 1 month, right? Terus actually I don't really have a feeling like that deep or attached to him. Maybe it's because kita juga PDKT-nya cuma sebulan, but itu yang bikin aku jadi akhirnya langsung punya pacar lagi di bulan Februari ini. Jadi itu tuh aku broke up kan Desember, so Desember, Januari, Februari cuman sebulanan, terus aku punya have a boyfriend lagi. Tapi yang kali ini my boyfriend is far away, kita LDR. But that's it. I just like, I don't know, in this video I just wanna like I don't know, it's some like a confirmation video, cause like that video itu udah, aku lupa tadi aku ngomong apa, soalnya di pause, I'm so sorry. Intinya my boyfriend right now, kita LDR, kita jauh, dia Aceh, aku god dang it, aku ngomong gitu ya, pokoknya dia di daerah Sumatera. Aku Jawa Barat, so that's so far away, I know, tapi we're still like in Indonesia, so like aku nggak tahu, tapi
my first boyfriend, which is my ex, itu tuh sebenarnya even though he's my classmate and dia seangkatan sama aku, tapi dia tuh nggak seumuran sama aku ya. My ex is 2002 bornnya ya, dan my boyfriend yang sekarang itu 2001. So ya, aku emang seleranya om guys. Pokoknya maksudnya tuh om di sini tuh maksudnya yang belum terlalu tua banget juga sih, tapi tuh kayak I'm 2005 kan, aku 2005, dan itu tuh bedanya 4 tahun 3 tahun, jadi kayak lumayan aja sih menurut aku. But yeah, that's it, that's my love life recently. Dan di sini aku akan bahas why I decided to have a boyfriend in 19. Okay, this is interesting soalnya kayak sebenarnya tadi udah aku spill juga why-nya kan. Tapi ya, of course pertama aku penasaran having a boyfriend itu what it feels like gitu. Terus kedua, I don't know ini bisa dibilang FOMO atau enggak, tapi kalau FOMO aku akan ngelakuin pacaran itu dari when I was in high school atau even in junior high school, which is SMP. Karena teman-teman aku like even di primary school aja, di SD itu teman-teman aku tuh udah ada beberapa yang pacaran guys, like literally pacaran ya, yang bisa bertahun-tahun juga mereka, apalagi di SMP gitu loh. Tapi mungkin kalau untuk memulai yang cinta monyet gitu mungkin di SMP kali ya. Kalau SMA tuh udah agak telat. Nah kalau di kuliah lebih telat lagi sebenarnya. Dan itu namanya udah bukan cinta monyet sih sebenarnya kalau di kuliah. Mungkin cinta berdasarkan buat nemenin skripsian aja. Enggak, canda. But yeah, aku nggak tahu ini yang kedua bisa dibilang aku FOMO atau enggak, tapi intinya my circle, my friend itu emang kebanyakan udah pada punya pacar, and I think aku rada gimana gitu sama hal itu. Meskipun itu sebenarnya udah dari dulu, kayak dari aku SMA atau SMP tuh teman-teman aku have a boyfriend yang bisa sampai bertahun-tahun gitu. Tapi I never like into commitment gitu loh dari dulu. I don't know why, kayak nggak suka aja. Sebenarnya dari dulu tuh bukan banyak sih, I mean like aku beberapa kali kan deket sama orang gitu, terus kayak udah sampai conference segala macam juga, tapi tuh kayak I don't really into dating aja at that time. Jadi nggak tahu FOMO atau enggaknya ini bisa termasuk dalam my reason why I have a boyfriend right now at 19 atau enggak. But yeah. Terus I think the next one is wait, let me think. Oh, I think it's because support system, yeah. The idea of me felt like having a support system will be good gitu loh, dengan cara berpacaran gitu loh. Ya sebenarnya bisa sih kalau kita have a best friend, like a boy best friend gitu juga yang supporting kita gitu, sebenarnya bisa aja, but it feels different, dan kita tuh bukan prioritinya mereka. Apalagi kalau atau boy best friend kita tuh punya pacar atau cewek, no, kita udah nggak akan bisa jadi priority dia. Jadi dengan pacaran tuh bisa dijadiin priority untuk ya supporting us gitu loh, supporting me maksudnya. So yeah, I like the idea of like someone supporting me, apalagi when I was in a bad mood. Especially kalau misalkan setiap aku lagi di suasana hati yang tidak baik, atau aku lagi ngerasa I don't know, like tired or something. Jadi kayak seneng aja, ada semangat gitu dari pacar kita. So yeah,
Tapi itu balik lagi ya, nggak semua pacar atau cowok yang kamu pacarin gitu bisa menjadi support system kamu, tapi itu harus jadi like itu tuh bare minimum. Like kita tuh pacaran tuh oke, mungkin stigma di stigma di sosial atau di masyarakat kita tuh pacaran tuh jelek kan, and for some people it's like haram or something like that. But you know what, I'm gonna like take the plus of this gitu loh, yang baik-baiknya aja. Support systemnya itu loh, kalau dengan pacaran tuh kita tuh dapat semangat gitu, especially kalau sebenarnya pacaran itu harus udah siap mental dan physical dulu kan. Mental, physical, pokoknya mental, batin, dan physical kita terus udah siap gitu akan pacaran, karena ya bukan menyangkut diri kita lagi gitu kan, udah 2 orang gitu masalahnya kalau pacaran. Tapi itu maksud aku di sini, jangan jadikan beberapa atau hal-hal yang bare minimum itu jadi standar yang menurut orang mungkin kayak, iya apa sih standar banget, emang lu sehebat atau sekeren apa sih, atau setinggi apa gitu. No, I mean yang bisa menginikan kadar standar dirimu untuk pasangan hidup kamu tuh harus kayak mana itu tuh terserah kamu. That's your like whatever lah, mau saran kamu kayak mana, mau yang kaya, mau yang pinter, mau yang ganteng, mau yang berkacamata, atau mau yang apa, itu standar orang beda-beda, mau yang royal, pelit, dan segala macam pokoknya. Tapi kan kebanyakan kalau high standard itu lebih ke yang positif atau lebih ke yang ya yang bagus-bagus lah ya. Tapi ya gitu, maksudnya tuh jangan jadikan hal-hal tuh yang sebenarnya bare minimum atau itu tuh udah wajar gitu. Like your boyfriend tuh emang udah seharusnya kayak gini, tapi itu dijadiin kayak green flag. No, ada beberapa hal yang kayak menurut aku tuh kayak in relationship it's bare minimum, tapi karena saking I don't know, in our generation kita tuh udah kayak jarang kali ya dapetin orang-orang yang kayak gitu. Jadi mikirnya kayak ini tuh green flag, padahal itu bare minimum. Misalnya aja nih contoh, cowok ngabarin kamu setiap hari tanpa diminta, it's a bare minimum girl. Like itu bare minimum banget. Apalagi di sini konteksnya kita udah pacaran ya, btw konteksnya kalian udah pacaran, itu bare minimum. Ngabarin setiap hari tanpa diminta dia lagi sama siapa, di mana gitu, itu bare minimum. Terus dia bukain pintu mobil misalnya, kalau kamu pacaran punya mobil, it's not a green flag or what, it's a bare minimum, and that's gentleman. Seharusnya laki-laki kayak gitu. Terus apa ya, pokoknya intinya beberapa contoh yang tadi aku kasih, 2 lah ya, berdua ya, 2 contoh tadi yang aku kasih ya, itu contohnya jangan jadikan sesuatu yang sebenarnya bare minimum itu kayak green flag banget sih. No, itu bare minimum sayangku, cintaku, intinya gitu deh. Aku tuh even though my ex or the last year my first boyfriend itu sebenarnya doesn't feel really different, karena yang beda cuma statusnya doang kan. Tapi aku belajar banyak kalau kita udah pacaran nih, apalagi pokoknya udah ada status like we are a girlfriend and a boyfriend, kita tuh harus sadar diri, harus kayak maksudnya kayak udah nggak usah harus membataskan diri dari lawan jenis misalnya. Terus harus kayak ngabarin, even though sebenarnya mungkin kamu dulunya nggak nggak sering ngabarin gitu. Tapi kalau udah punya pacar, kalian harus siap untuk itu, untuk ngabarin dan segala macam. Tapi kalau misalkan kalian belum siap untuk hal itu, ngabarin segala macam,
no, mending jangan dating dulu, mending jangan pacaran dulu, mending kalian bahagiain atau damai sama diri kalian sendiri dulu. Pokoknya cari kenyamanan diri sendiri dulu sebelum pacaran deh. Karena aku pun gitu sebenarnya. My first boyfriend itu aku udah ngerasa nyaman sama diriku sendiri kan, tapi entah kenapa, ini my personal experience aja, entah kenapa waktu aku pacaran sama yang kemarin itu aku ngerasa jadi bad lagi. I don't know why. Maybe that's, I mean, maybe efeknya banyak ya. Cuman salah satunya mungkin aku jadi kayak kembali banyak overthinking lagi aja. Padahal aku tuh udah better banget, aku udah gak gitu lagi. Tapi gak tau kenapa pas kemarin my first boyfriend itu bikin aku agak gak nyaman lagi aja sama diriku sendiri. And that's actually not good for us. Aku gak tahu hal itu wajar atau enggak in relationship, karena aku juga baru pacaran pertama, pacaran sekali kan. Jadi yang kemarin yang my ex itu baru sekali. But yeah, tapi ya alhamdulillahnya yang sekarang itu I was so happy. Even though of course ada beberapa kali gitu aku overthinking or like have a bad thinking lah atau feelings gitu. Tapi kayak my boyfriend yang sekarang itu, he's like so sweet, so gentleman, so I don't know, mungkin ini karena aku lagi bucin aja kali ya, tapi he's perfect. Cuman ya gitu, aku cuman agak jujur aja aku agak sebel karena kita jauh aja sih. But anyway ya, he's perfect in my eyes. And also yang paling penting itu he's gentleman really. Terus kayak he's so mature, dikesampingkan umurnya dia yang udah lebih tua dari aku, tapi dia tuh mature ya. Karena gak semua orang yang umurnya lebih tua dari kita tapi dia tuh udah lebih mature dari kita tuh gak semuanya orang kayak gitu, sumpah. Kayak age is just an age, itu beneran deh. Trust me. Tapi itu ya, he's mature, and then he can be a water for me kalau aku be a fire. Jadi dia tuh ya, setiap aku jadi api atau aku lagi marah-marah, dia tuh bisa jadi airnya aku. Jadi api dan air itu saling melengkapi. Jadi kayak kalau api sama api akan selesai guys. Itu aja sih sebenarnya. I don't know, tapi kayak it's my first time juga, my first experience dapet cowok yang bisa jadi air pas aku jadi api. Ngerti kan? Oh ya, mungkin in next video aku bakalan ceritain my boyfriend yang sekarang itu aku kenal dari mana dan segala macam. Cuman karena kita juga belum terlalu lama pacaran, ya belum sebulan juga belum ada ya. Tapi sebenarnya kita tuh belum pacaran btw guys. Aku tuh masih ngegantungin dia 3 bulan. Aku bilang ke dia suruh nunggu 3 bulan dan dia said yes. Tapi let's see, okay. Intinya ya aku belum lama kan sama boyfriend aku yang sekarang, jadi aku nggak mau berharap lebih atau ceritain yang gimana dulu untuk sekarang. So I think it will be in the next video, okay? Karena kayak ya apa juga, biar videonya panjang juga aja. Jadi nggak cuma aku kayak aku mau jelasin aku kenal dia dari mana, karena itu terlalu singkat. Okay, it's almost 20 minutes. Tapi sebenarnya yang tadi juga udah, klip yang tadi tuh udah 20 menit lebih ya. Jadi ya, I think I might end in here. Aku gak tahu ya, sebenarnya ini tuh oversharing yang bener-bener oversharing sih tentang my love life. But yeah, I like to talking like this in front of the camera, so like it's fine for me. I mean, kayaknya gak akan ada juga yang nonton this oversharing session video aku, jadi ya aman. I hope that's it. What else? I don't know.
aku sebenarnya seneng sih talking like this. Kayaknya juga bagus ya. Ide banget. That's it guys, aku mau bikin ASMR video konten aku untuk di channel sebelah. Dan ya, bye bye guys, bye guys, have a good night kalau kamu lihat ini pas malam, atau hope you have a good day, have a nice day, or if you want to go to sleep, have a sweet dream. Bye bye, see you next time for me. Love you, love you, love you.